Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah Musalla al-Jihad, para mujahidin yang semoga senantiasa Allah rahmati. Semoga malam hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin, dan senantiasa bersungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan lahir dan yang paling utama adalah kesehatan batin, dan segera mengobati apabila penyakit atau fisik sakit. Demikian pula hendaknya segera mengobati apabila batinnya atau hatinya yang sakit. Dan sesungguhnya sakitnya batin lebih berbahaya dibandingkan sakitnya zahir. Sakitnya hati itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan sakitnya fisik. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita di atas dinnya, senantiasa mengarahkan hati untuk taat kepadanya, mencari keridhaannya, dan menganugerahkan kepada hati ini kecintaan kepada iman berikut dengan hukukuha, hak-haknya iman berupa ibadah dan amal saleh, dan Allah jadikan keindahan dalam hati kita, dalam melihat keimanan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab baiknya hati ini, maka berharap di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan yang baik untuk kita. Tema pada malam hari ini sebagaimana yang sudah dikirimkan, yaitu dosa dan maksiat memendekkan usia. Dosa dan maksiat itu bisa memendekkan umur. Itulah salah satu bahasan dalam Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim yang judulnya Penyakit dan Obat. Kitab ini juga memiliki judul lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Yang beliau memberikan ulasan yang sangat panjang kali lebar berkaitan dengan dosa dan maksiat, dari dampak buruk dan bahaya-bahayanya, dari mulai diharamkannya mendapatkan ilmu. Maksiat dan dosa juga menghalangi seseorang dari mendapatkan rizki, dikurangi jatah rizki baiknya. Sekaligus maksiat juga bisa menghancurkan keberkahan pada rizki yang didapatkan oleh seseorang. Maksiat akan menjadikan seseorang asing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasakan kegersangan dalam beribadah dan munajat kepadanya. Maksiat juga merusak hubungan seorang muslim dari saudara-saudaranya, lebih-lebih orang-orang beriman yang saleh, sehingga dia akan terasa asing dan merasa diri aneh di hadapan saudara-saudara seimannya, sehingga ia merasa tidak nyaman untuk berkumpul bersama mereka, hadir di majelis-majelis mereka,
Sehingga dengan sebab itu dosa dan maksiatnya menjadi sebab dia terhalangi mendapatkan keberkahan dari majelisnya orang-orang saleh. Ya. Dosa dan maksiat akan menjadikan urusan dalam kehidupan menjadi sulit dan rumit. Dosa dan maksiat akan menimbulkan kegelapan di dalam hati, sehingga tidak bisa mengenali kebenaran dari kebatilan, tidak bisa mengenali tauhid dari syirik, tidak bisa mengenal iman dari kekufuran, sampai dia tidak bisa membedakan ketaatan dari kemaksiatan, sampai kemudian dia tidak bisa membedakan mana orang saleh dan mana orang yang jahat. Ya. Kegelapan di dalam hati yang ditimbulkan oleh maksiat itu akan berpengaruh terhadap gelapnya mata dalam melihat hakikat, ya, dalam kehidupannya. Sehingga tadi melihat orang baik dia tidak suka, melihat orang jahat dia gemar dan bahkan menyanjungnya. Ya. Dan terkadang orang yang mengalaminya tidak menyadari bahwa dia dihukum oleh Allah Ta'ala dengan itu akibat dosa dan maksiatnya. Dosa dan maksiat juga akan melemahkan hati, sehingga akan berdampak lemahnya fisik di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya. Boleh jadi setelah makan dia punya tenaga, dibuat olahraga dia kuat, dibuat bekerja pun dia hebat. Tapi saat ketemu dengan Al-Quran untuk membacanya, lemah dan terasa berat. Untuk pergi ke masjid, melangkahkan kaki ke rumah Allah, itu sangat berat luar biasa. Bahkan untuk berdiri lebih lama dalam sholatnya, ia merasa tidak mampu. Duduk berzikir, menyebut nama Allah, terasa capek dan terasa letih. Itu akibat buruk daripada dosa dan maksiat. Karena kekuatan seorang mukmin asalnya adalah dari dalam hatinya. Sampai kita lihat banyak orang-orang tua yang apabila berjalan tertatih-tatih, tetapi ketika berdiri sholat dia bisa membaca surat-surat yang lebih panjang. Ada orang yang berat, ya, di dalam ngobrol, tetapi dia kuat di dalam tilawatul Quran. Apa yang membuat dia mampu mengerjakan semua itu? Dia memiliki kekuatan dalam hati, dikarenakan dia menjaga hubungan hati ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia menjauhkan hati ini dari noda-noda dosa dan senantiasa membersihkannya dari, ya, dosa-dosa itu dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya satu pengalaman. Di IDC pernah memperkerjakan, ya, tukang, ya, dari Jawa. Ya. Syaratnya dia sholat 5 waktu. Tidak harus ke masjid. Karena ini sebelumnya datang ke Bekasi, tidak ngerti sholat. Ikut taklim sama saya, diajarin sholat, memakai buku saya Ibnu Jibrin, diajari dari cara wudhu, diajari sampai cara sholat. Sudah selesai. Masih hafal atau tidak kita juga tidak tahu. Syaratnya sholat. Dan kalau sholatnya lengkap dikasih bonus. Ya. Evaluasi pekan pertama banyak bolong sholatnya, masih diberi kesempatan. Sampai berikutnya, sampai kemudian dia mengaku, kalau untuk sholat saya tidak mampu. Tapi kalau urusan kerja, karena nginepnya di kantor jam 7 mulai, selesai jam 7 malam pun dia kuat. Apa yang membuat dia lemah? Apakah fisiknya? Dia kalau ngangkat semen itu 1 kol, kuat dia selesaikan tanpa istirahat. Tapi kalau urusan sholat 5 waktu, berat dia menjalankannya. Maka wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah, tunduk hati kepadanya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Ya.
akan berjumpa dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka benar-benar yakin nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat akan kehidupan akhirat, ya, dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kemudian ada kerinduan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya, sebagaimana ia rindu untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk dia rindu jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sering atau berulang kami sampaikan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang tidak suka jumpa Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun tidak suka jumpa dengan dirinya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah setiap kita membenci kematian? Karena Aisyah memahami bahwa jumpa Allah berarti meninggal dunia, dan setiap orang kalau diberikan pilihan masih ingin hidup atau meninggal, dia pasti memilih hidup. Dia nggak suka dengan kematian. Maka Nabi SAW menjawab, bukan seperti itu maksudnya, wahai putri As-Siddiq. Seorang hamba yang saleh, ketika dia menghadapi kematiannya, Allah utus sejumlah malaikat kepadanya. Ya, malaikat itu membantu untuk meneguhkan dirinya. Ya, karena di akhir hayat setan akan benar-benar memanfaatkan kesempatan terakhir untuk menyesatkannya. Datang kepada orang tersebut dalam wujud orang yang paling dia kagumi, yang paling berpengaruh dalam hidupnya, dan umumnya yang paling berpengaruh kepada seseorang adalah orang tuanya, yang mengajak orang itu untuk keluar dari Islam. Ya. Ketika malaikat itu datang diutus oleh Allah Ta'ala, maka setan pun pergi. Nah, itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah Ta'ala, tathbit, peneguhan dari Allah Ta'ala untuk seorang hamba beriman di akhir hayatnya. Dan menyampaikan kepadanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya ampunan. Allah menjanjikan untuknya rahmah. Allah ridho kepadanya. Allah akan memuliakannya, dan Allah telah menyiapkan surga sebagai tempat kembalinya. Sehingga hamba ini kemudian sangat bergembira ketika mendapatkan kabar gembira itu. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih disukai olehnya daripada apa yang akan ia temui sesudah kematian. Kalau dia diberi pilihan mau kembali ke dunia atau melanjutkan perjalanan, maka dia akan menjawab, saya akan melanjutkan perjalanan. Karena Allah Subhanahu wa taala suka berjumpa dengan orang ini. Dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Adapun seorang hamba yang fajir, seorang pendosa, ya, maka di akhir hayatnya, ya, Allah utus malaikat kepadanya, bukan untuk meneguhkan dan memberikan kabar gembira untuknya, tetapi memberitahukan kepada orang itu, kamu orang buruk, kamu orang jahat, dosamu banyak, Allah murka kepadamu, Allah benci kepadamu, dan Allah siapkan siksa yang pedih untukmu. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih dia benci daripada apa yang akan ia temui sesudah kematian. Itulah orang yang selama hidupnya tidak pernah punya keinginan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah mempersiapkan untuk perjumpaan itu, sehingga Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Maka buah daripada nanti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kecintaan itu terbangun dengan baik di atas makrifah yang benar, maka akan melahirkan al-ishku, kerinduan.
kerinduan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian ia rindu untuk senantiasa menghadap Allah taala dan bermunajat kepadanya. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan dirinya daripada saat ia berdiri di hadapan Allah dan ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beberapa ulama memiliki perkataan-perkataan mereka sanjungan terhadap waktu malam, karena saat itulah mereka mendapatkan kesempatan untuk bermunajat dan berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mengatakan, kalau seandainya tidak ada waktu malam di dunia, saya tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Bahkan Ibnu Al-Munkadir dalam perkataan yang sangat masyhur yang dinukil oleh Dr. Ahmad Farid di dalam keutamaan Qiyamul Lail yang menjadi gizi dan nutrisi untuk hati. Ya. Beliau menyebutkan, Ibnu Al-Munkadir mengatakan, tidak tersisa bagiku kenikmatan dunia kecuali dalam 3 hal. Dalam 3 hal. Yang pertama, sholatul jamaah, dalam sholat berjamaah. Yang kedua, dalam sholat malam. Dan yang ketiga, liqaul ikhwan, jumpa dengan saudara-saudara seiman. Ya. Itu yang membuat hatinya berbunga-bunga. Ya. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan al-ishku, kerinduan untuk jumpa Allah taala. Ya. Perjumpaan secara fisik langsung dengan Allah taala tidak akan pernah terjadi sehingga dia meninggal dunia. Namun perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dimensi lain akan bisa dia temukan dalam munajat-munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah-ibadah yang ia tegakkan. Sampai kemudian dalam ibadah tersebut ia mencapai derajat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila tidak bisa sampai pada level itu, yakin bahwa Allah itu melihat dirimu. Maka saat seorang hamba ada di hadapan Allah taala, dia merasa sedang dia berdiri dalam ibadahnya, ia merasa dia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Ima dia merasa seperti bisa melihat Allah taala di hadapannya, sehingga kemudian ia tidak berani mengangkat atau mengedongakkan pandangannya ke atas. Ia tidak berani untuk berkaca pinggang. Ia tidak berani untuk menoleh ke kanan ataupun ke kiri, karena dia sedang berhadapan dengan Allah taala. Bahkan dia tidak berani untuk meludah ke depan. Dan semua hal itu dilarang sebagai bentuk adab seorang hamba yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram pada bab khusyuk di dalam sholat. Dan itu disebutkan juga oleh Syekh Al-Munajjid di dalam 33 qiyat sholat khusyuk. Maka salah satunya adalah seseorang benar-benar merasa di hadapan Allah taala sehingga dia menjaga adabnya kepada Allah taala. Itulah al-ishku, kerinduan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian bagi seorang muslim yang senantiasa menjaga iman, menjaga kecintaannya kepada Allah taala dengan ibadah, maka bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan sejumlah sahabat ketika diberitahukan kematiannya sudah dekat, ya Rasulullah, kalau aku gugur di peperangan ini, di mana tempatku? Di surga. Dia bawa beberapa butir kurma. Dia mengatakan, terlalu lama saya kalau harus menghabiskan makanan ini. Maka dia segera jemput kematian untuk bisa jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-ishku, yaitu kerinduan. Maka mahabbah kepada Allah akan benar-benar baik apabila diikuti dengan kerinduan kepada Allah ta'ala. Rindu untuk munajat kepada Allah ta'ala. Rindu untuk berdiri, beribadah kepadanya. Sebagaimana ia pun rindu untuk jumpa Allah ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini, Allah pun suka jumpa dengan dirinya. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya,
hendaknya dia senantiasa mengerjakan amal saleh dan tidak menyekutukan Tuhannya dengan apapun juga atau dengan siapapun juga. Itu akhir surah Al-Kahfi, dibaca setiap pekan supaya kemudian penutup dari Al-Kahfi itu benar-benar menjadi pegangan dalam hidup ini, bahwa pasti kita akan jumpa Allah Ta'ala dan kita mengharapkan perjumpaan yang baik dengannya. Oleh karenanya senantiasa mengisi pekanan kita dengan amal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun juga. Allahu Akbar. Kemudian kecintaan yang baik, yang benar kepada Allah Ta'ala, setelah dia mewujudkannya dengan al-ishku, dengan kerinduan untuk jumpa Allah Ta'ala, maka dilanjutkan dengan al-unsu. Al-uns itu adalah merasa gembira dan merasa bahagia, tenang dan tentram dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah ridho, sehingga apapun yang Allah tetapkan pada dirinya, baik sehat ataupun sakit, lapang maupun sempit, ya, maka dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berikan sakit, karena Allah sayang kepada dirinya, Allah ingin menghapuskan dosa dan kesalahannya, Allah ingin berikan pahala tanpa batas dengan kesabarannya. Allah ingin supaya hamba tadi merengek, meminta dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahkan sebagian sahabat berkata, mereka berkeinginan untuk merasakan demam tinggi dalam sehari semalam, supaya dosa dan kesalahan mereka dihapuskan dengan itu. Ini tidak lain karena husnudzan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan yang teguh dalam hatinya kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah selalu menginginkan kebaikan untuknya, sehingga akhirnya dia ridho dengan semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, ya. Bahwa maksiat itu melemahkan hati dan berikutnya akan berimbas kepada fisik, sehingga lemah dalam menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala, yang akhirnya dosa dan maksiat itu menghalangi seseorang dari menegakkan ketaatan. Hirmanut ta'ah. Ini poin yang nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poin ke-9 dari dampak buruk dosa dan maksiat adalah seseorang diharamkan dari ketaatan. Maka dosa kemudian boleh ibaratkan seperti makanan yang buruk, ya. Wa hadza karajulin akala aklatan aw jabat lahu mardah tawilah. Orang yang melakukan dosa itu seperti seseorang yang memakan makanan yang menyebabkan ia sakit cukup lama. Mana'athu min iddati akalat, sehingga menyebabkan dia terhalangi dari menikmati banyak makanan yang atyabu minha, yang lebih baik dari itu, ya. Maka ketika seseorang mengerjakan kemaksiatan, ya, ia melakukan satu perbuatan dosa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan dampak buruk dari dosa dan maksiat itu dengan dia dihalangi dari mengerjakan ketaatan. Sehingga ketika dia terhalang dari satu ketaatan dan dia merasa tidak ada masalah dalam hidupnya, tidak segera membersihkan diri dari dosa dan maksiat itu, maka kemudian, ya, satu ketaatan yang dia tinggalkan akan merembet kepada ketaatan yang kedua, ketaatan yang ketiga, dan ketaatan yang keempat. Maka semua ketaatan ini tidak bisa dikerjakan oleh seseorang diakibatkan perbuatan dosa dan maksiat yang pertama, sehingga kemudian dia berimbas kepada dosa dan maksiat berikutnya, dan itu nanti disempurnakan oleh beliau dalam bab yang lebih khusus lagi, tawalud al-ma'asi, bahwa maksiat itu beranak pinak. Maksiat itu beranak pinak. Dan kemudian di poin yang ke-10 beliau menyebutkan
bahwa dosa dan maksiat itu bisa memendekkan umur dan menghancurkan keberkahannya. Ya, dosa dan maksiat memendekkan umur dan menghancurkan keberkahannya. Ya. Ada 3 pendapat ulama yang boleh disebutkan. Ya. Namun boleh disebutkan di bagian awalnya annal ma'asi tuksirul umra wa tamhaku barakatahu walabun. Bahwa maksiat-maksiat itu akan memendekkan usia dan menghancurkan keberkahan. Ya. Ya. Fa innal bir kama yazidu fil umr. Sebagaimana kebaikan itu juga akan menambah usia. Wal fujur yuksirul umrah, sementara perbuatan jahat itu akan memendekkan usia. Lalu disebutkan 3 pendapat ulama berkaitan dengan ini. Apa maksud maksiat itu memendekkan usia? Yang pertama, ya, bahwa maksiat itu benar-benar menjadikan usia seseorang menjadi lebih pendek. Ya. Secara hakiki. Ya. Di antara contohnya adalah umat akhir zaman, usianya lebih pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Sebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk bumi di umat-umat sebelumnya, sehingga berimbas kepada generasi berikutnya semakin pendek usianya. Contoh lainnya adalah saat di satu masyarakat, di sana ada kumpulan orang yang melakukan kemaksiatan, tidak diingkari oleh penduduk negeri, bahkan dibuatkan undang-undang untuk melindungi, ya, sehingga kemudian kemaksiatan semakin menjadi-jadi, sampai kemudian turun kemurkaan Allah dan laknatnya, sehingga dihukum seluruh penduduk negeri itu, dibinasakan seluruhnya, yang tuanya sampai yang bayinya. Ya. Karena sebab dosa dan maksiatnya. Ya. Lalu bagaimana mendudukkannya dengan qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang? Ya. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan juga ada takdir yang bersifat tahunan yang ditetapkan pada Lailatul Qadar. Ya. Ada kemudian takdir, ya. Ya, kemudian sebagiannya, ya, ditetapkan, ya, harian untuk seorang muslim. Di antara dipengaruhi dari doa para malaikat untuknya. Tapi barakallahu fikum. Ya, terkait dengan qada, ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di antara makna daripada ayat ini adalah Allah menghapuskan satu catatan takdir seseorang, ya, yang kemudian berlaku catatan yang sudah disiapkan untuknya. Maka yang satu ini dihapuskan, tidak terjadi menimpa orang tadi, dan ditetapkan yang satunya karena ada sabab yang terpenuhi dengan itu. Kalau sababnya tidak dipenuhi, maka akan berlaku takdir yang pertama. Misal, di dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa ayunsalahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, suka semua Pak ya, iya. Dan dipanjangkan usianya, apalagi ini, ya. Falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Kalau seseorang tidak menyambung silaturahim, dia rajin ke masjid, dia rajin ibadah, tapi tidak menyambung silaturahim, biasa-biasa saja dengan saudaranya. Yang tidak menghubungi dia, ya enggak dia hubungin. Yang tidak pernah bertandang ke rumahnya, enggak pernah dia samperin.
Ya, yang tidak pernah menjenguk saat dia sakit, saudaranya sakit, ya biarkan, karena dia juga nggak menjenguk saya nggak perlu menjenguk dia. Dibiarkan hubungan kekerabatan itu hambar. Ya. Dia tidak sambung dengan kuat. Maka berlaku padanya takdir ketetapan qada yang awal, misal 50 tahun. Maka 50 tahun dia meninggal dunia karena tidak suka silaturahim. Tapi karena dia suka silaturahim, ya, maka disiapkan, sudah dicatatkan untuknya takdir yang kedua, yaitu 60 tahun atau 70 tahun. Kalau dia silaturahim, maka berlaku padanya qada yang 70 tahun ini. Sementara yang 50 tahun tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah sudah ada catatan takdir dalam umul kitab yang tidak ada perubahan. Yang semua perjalanan hidup manusia tercatat di dalamnya. Ya. Maka bukan berarti ini yang kedua ini tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ditetapkan. Kalau terpenuhi sebabnya maka berlaku yang kedua. Maksiat pun juga demikian. Kalau orangnya banyak maksiat dan Allah murka kepada orang tadi dan ingin menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatannya, maka segera dimatikan dia. Berlaku padanya takdir. Kalau seandainya dia itu beramal soleh, banyak berbuat baik, tidak menzalimi kaum muslimin, maka boleh jadi berlaku padanya takdir yang kedua, yaitu lebih panjang usianya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, katakan, ya, saya berpindah dari satu takdir kepada takdir berikutnya. Ya, kalau sakit berobat. Ya, boleh jadi sakitnya kalau tetap dipertahankan, tidak diobati, menyebabkan dia meninggal dunia. Ya, maka kemudian saya meninggalkan satu takdir, berpindah kepada takdir yang lain. Maka perpindahan ini semua masih dalam bingkai takdir, dan semua takdir tersebut misteri bagi seseorang, rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bahwa dosa dan maksiat itu bisa memendekkan usia. Begitu, Pak. Ya. Jadi menjadi lebih pendek umurnya. Makna yang kedua, ya kemudian Ibnul Qayyim memberikan kiasan ini dengan urusan rezeki. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambi yusibuh. Ada seseorang diharamkan dapat rezeki karena sebab dosa yang dia perbuat. Karena sebab dosa rezekinya dikurangi. Tapi karena sebab rajin sedekah, ya, rajin menjaga ibadah-ibadahnya, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia pun demikian. Tapi tidak mungkin akan keluar dari ketetapan qada sampai kemudian karena dia suka silaturahim tidak bisa mati sampai beribu-ribu tahun. Bukan seperti itu. Tetapi berlaku padanya qada yang kedua yang lebih panjang. Kalau tidak suka silaturahim 50 tahun. Kalau suka silaturahim 70 tahun. Ini contohnya. Ya, berapa kemudian takdir kita yang maksimal dengan sebab itu, kita pun juga tidak tahu. Wallahu taala a'lam wa indahu ilmul ghaib. Di sisi Allah itu adalah ilmu keghaiban. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia meninggal dunia, dan ia tidak tahu besok itu masih hidup bisa bekerja atau tidak. Tapi kemudian makna yang kedua, ya, makna yang kedua adalah bahwa maksiat itu menghancurkan keberkahan usia. Ya. Sehingga seseorang usianya panjang tapi kosong dari keberkahan. Ya. Kosong dari keberkahan, kosong dari kebaikan. Tidak bertambah dengan panjangnya usia, kecuali dosa dan maksiat serta kelalaian-kelalaiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling buruk adalah mantola umruhu, orang yang panjang usianya dan buruk amalnya. Itu orang yang paling buruk. Karena tidak ada keberkahan pada usia panjangnya.
Gitu. Lalu ada pertanyaan, apakah setiap orang yang maksiat itu usianya pendek? Ya belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi secara umum bahwa dosa dan maksiat itu bisa berdampak kepada usia. Sebagaimana apakah orang yang maksiat itu selalu rezekinya sedikit? Oh tidak. Jika Allah menghendaki untuk menfitnah dia, memberikan istidraj kepadanya, dengan maksiatnya ditambah banyak hartanya. Supaya dia bertambah lalai. Karena Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Sehingga kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi kufur kepada Allah Ta'ala. Saat azab itu datang, dia menjadi orang yang sangat menyesal. Ya. Kemudian makna yang ketiga, bahwa dikurangi usia, ya, adalah berkurangnya usia hidupnya hati. Berkurangnya usia kehidupan hati. Ya. Tathirul ma'asi fi mahkil umri innama huwa bi anna haqiqatal hayah hiya hayatul qalbi. Pengaruh maksiat di dalam, ya, mengurangi usia, mengurangi umur, innama huwa bi anna haqiqatal hayah, yang maknanya bahwa hakikat hidup itu adalah hayatul qalbi, kehidupan hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata tentang orang kafir, mayyitan ghairu hayyin, orang kafir itu mati, tidak hidup. Amwatun ghairu ahya, mereka itu orang mati, tidak hidup walaupun mereka berjalan di muka bumi. Ya. Afaman kana mayyitan, apakah orang yang mati, kaman ahyainahu, sebagaimana orang yang kami berikan kehidupan untuknya. Maksudnya adalah orang kafir. Apakah sama dengan orang beriman? Ya. Dan Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan, ya, surah Yasin ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati. Makna pertama dan yang utama adalah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kuasa menghidupkan nanti di akhirat orang-orang yang telah mati dalam kehidupan dunia ini. Ya. Makna yang kedua, ya, bahwa ayat ini sekaligus memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga kuasa menghidupkan hati-hati yang mati dengan keimanan. Ya, dengan keimanan. Sehingga kemudian hati yang mendapatkan petunjuk iman yang sebelumnya diisi dengan kekufuran berpindah dari kematian kepada kehidupan. Karena hakikat kehidupan itu adalah kehidupan hati. Maka fal hayatu fil haqiqah hayatul qalbi. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Dan umur manusia itu sepanjang dia hidup, ya. Sepanjang dia hidup. Itu dari sisi fisik. Ya. Maka saat dia hidup kemudian terhubung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat kehidupannya. Dan itulah yang akan ia dapatkan untuk kehidupan kekal abadinya di akhirat. Ya. Sementara orang-orang yang dalam kehidupannya dia itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepadanya, putus hubungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini tidak memiliki kehidupan. Sehingga kemudian disebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-24, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah bahagianya seandainya aku dulu berbuat sesuatu untuk kehidupanku. Yaitu dalam kehidupan dunia, dia berbuat sesuatu untuk kehidupan hatinya. Sehingga kemudian di akhirat, dia mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Ya. Maka dari sini, ya, apabila seseorang itu mengisi hidupnya dengan ibadah dan ketaatan, amal saleh dan kebaikan, maka dia akan memiliki usia hati yang panjang. Ya, usia hati yang panjang.
Namun apabila dalam kehidupannya dia lalai dari Allah Ta'ala, lalai dari ibadah dan taat kepadanya, maka dia akan kehilangan usia hatinya. Dan ketiga-tiganya bisa diterima, didudukkan sesuai dengan porsinya. Yang pada kesimpulannya adalah bahwa maksiat itu bisa memendekkan usia dalam usia fisik, kemudian bisa merusak keberkahan nilai daripada usia yang dimiliki seseorang, dan yang ketiga, maksiat itu akan memangkas kehidupan hatinya sehingga dia tidak mendapatkan nanti kehidupan di akhirat yang baik, kecuali sekadar dengan kehidupan hati yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita lanjutkan diskusi setelah adzan isya. Belum bunyi, Pak? Oh, udah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya.
Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Cek. Cek. Cek ya itu. Ya, karena ketua TKM baru datang. Ya, dan ketua TKM masih muda, Pak ya. Ya, usia hatinya masih muda. Ya. Maka ada Ustaz mengatakan, bagi seorang muslim tidak ada yang namanya tua. Ya. Tua itu hanya berlaku pada casing fisik. Tetapi hati tidak ada kata tua. Maka kalau seseorang pertimbangannya fisik, maka ketika sudah 55 atau 60 tahun, maka tidak boleh lagi bekerja berat, maka pensiun. Tetapi di dalam Islam, ketika seseorang sudah masuk di usia 60 tahun, maka tidak boleh melemah ibadahnya. Yang itu akan memberikan kehidupan kepada hatinya. Maka hati kita tidak mengenal tua. Yang tua itu hanya fisiknya. Maka jangan karena usia yang sudah tua, lalu kemudian amal-amal hati juga dikurangi. Zikirnya dikurangi. Baca Al-Qur'annya dikurangi. Salatnya dikurangi. Sedekahnya dikurangi. Silaturahimnya dikurangi. Tidak. Bahkan ketika sudah usia 60 tahun disuruh meningkatkan zikirnya, disuruh meningkatkan tilawatul Qur'annya, disuruh meningkatkan ibadah-ibadah dan ketaatannya supaya semakin baik kehidupan hatinya. Ya. Semakin baik kehidupan hatinya. Maka bagi setiap kita merasa yang tua itu hanya fisik. Maka seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Ya. Kuat dan lemah dari apanya? Kuat dan lemah dari sisi keimanan di dalam hatinya. Ya. Maka imannya yang kuat itu yang akan membawa kemuliaan. Yang apabila imannya itu kuat dan dia punya fisik yang kuat, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dihasilkannya. Kalau imannya kuat, kemudian finansialnya kuat, maka akan semakin banyak sedekah dan kebaikan-kebaikannya. Kalau imannya kuat dan ilmunya pun kuat, maka akan semakin banyak dakwah, pengajaran dan penyebaran ilmu yang dia lakukan. Maka tidak ada kebaikan pada urusan-urusan dunia seorang muslim kecuali apabila disertai dengan keimanan. Tapi barakallahu fikum, dan ini dampak buruk daripada dosa dan maksiat yang ke-10. Wasirul masalah, inti masalah bahwa umur manusia adalah sepanjang hidupnya dan tidak ada kehidupan untuknya kecuali dengan dia menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menikmati kecintaan kepada Allah dan zikir kepadanya. Wa itharuhu mardhatih, dan lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan membawa kehidupan untuk hatinya. Dengan sebab ini dia akan memiliki usia hati yang panjang. Wallahu ta'ala a'lam. Karena ini kajiannya, temanya serius, maka disampaikan dengan serius. Dan alhamdulillah selesai. Dampak buruk daripada dosa dan maksiat yang mengurangi usia dan menghancurkannya. Lalu bagaimana supaya kita selamat dari dampak buruk ini? Padahal setiap kita adalah insan yang selalu memiliki dosa dan kesalahan. Ya. Bagaimana caranya, Pak, supaya kita terbebas dari keburukan-keburukan itu?
Kita banyak beristighfar. Kita banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda orang yang saleh adalah mereka itu banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku itu minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Kata Nabi SAW di hadis riwayat Al-Bukhari, dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat Muslim, fil yaum mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali. Maka siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, ya, maka hendaknya dia banyak beristighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh berbahagia orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya. Beruntunglah orang yang mendapati dalam lembaran catatan amalnya istighfar yang banyak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Ya, di antara nanti dari 43 amalan yang menghapuskan dosa, salah satunya adalah sabar saat tertimpa musibah. Ada 10 amalan yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang akan menjadi sebab dihapuskan kesalahan-kesalahan seorang muslim. Salah satunya adalah sakit yang dideritanya menjelang kematian. Ya. Maka bagaimana seseorang yang diberikan usia panjang lalu kemudian sakit di usia tuanya? Sakit di usia tuanya. Apakah kehidupan yang dia dapatkan itu adalah kehidupan yang buruk? Allah Subhanahu wa taala ya melakukan apa yang dia kehendaki. Dan semua kehendak Allah taala itu dengan hikmah. Ya. Maka apa yang dialami oleh seorang muslim dari sakit yang dideritanya menjelang kematiannya atau sebelum kematiannya, maka itu akan menjadi sebab dihapuskan kesalahan-kesalahannya, diampunkan dosa-dosanya, yang akan menyucikan dirinya dari segala kotoran-kotoran hati. Ya. Itu bagian karunia Allah Ta'ala untuk seorang hamba. Sehingga dari sinilah sebagian ulama ya, menyukai kalau kematian itu diawali dengan rasa sakit, dan tidak menyukai
kematian yang datang secara tiba-tiba. Dan itu pernah kita kaji, termasuk Imam Ahmad tidak suka kematian yang datang secara tiba-tiba. Ya, karena dia belum sempat bertobat. Karena dia belum mengalami satu kondisi yang dengan kondisi itu dihapuskan dosa dan kesalahannya. Maka seorang muslim yang kemudian soleh di dalam kehidupannya, soleh lahir dan batinnya, kemudian Allah berikan usia yang panjang untuknya, namun di usia sepuhnya dia sakit sampai kemudian beberapa pekan, beberapa bulan, ya, maka sakit yang dideritanya tadi akan menjadi sebab dihapuskan dosa dan kesalahannya. Karena pastinya seorang muslim dalam kehidupannya itu ada dosa dan salah yang diperbuatnya. Lalu dengan kesabarannya itu Allah berikan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Maka penyempurna pahala untuknya, untuk di usia tuanya, untuk kehidupan setelah kematiannya adalah kesabaran di akhir hayatnya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita bangun husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit bagi seorang muslim itu bukan sebuah keburukan. Maka kesimpulan Ibnu Taimiyah, al-masaibu nikmah. Musibah itu hakikatnya nikmat dari Allah Ta'ala kepada seorang muslim. Namun ia akan benar-benar jadi nikmat ditentukan sikap seorang muslim terhadap musibah itu. Jika sikapnya benar sesuai dengan iman, maka itu menjadi nikmat. Tapi kalau sikapnya salah, menyimpang dari tuntunan iman, maka sakit itu benar-benar menjadi musibah yang bertambah besar dengan sikap buruknya. Maka sakit itu bukan keburukan, tetapi akan bisa menjadi sebab diampuni dengan dosa dan kesalahannya, juga menjadi sebab dirinya untuk bersiap-siap jumpa dengan Allah Ta'ala, sehingga banyak beristighfar, bertaubat, dan senantiasa meminta kepada Allah keteguhan hati. Ya, meminta kepada Allah anugerah rahmat di akhir hayat. Dan dengan itu dia akan mendapatkan kebaikan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sakit hampir 13 hari ya, sebelum wafatnya, dan sakitnya beliau itu sangat parah sehingga kemudian di hari Kamis ya, setelah maghrib beliau bisa berjamaah, kemudian untuk sholat isya beliau berdiri pingsan. Siuman diguyur kepala beliau dengan air. Tanya orang, sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah, mereka menunggu baginda. Maka beliau berdiri. Saat berdiri jatuh pingsan. Beliau perintah, kemudian siuman tanya, apakah orang sudah sholat belum? Mereka menunggu baginda. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami mereka. Tapi Abu Bakar enggak berani, enggan. Atau dia merasa tidak mampu, saya enggak bisa. Masih ada Nabi SAW. Sehingga kemudian beliau bangkit yang ketiga dan kemudian pingsan lagi. Sampai beliau tidak lagi bisa ke masjid, sehingga kemudian di hari Senin sholat subuh beliau sempat melongok ke masjid, tapi tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Dan itu sakit beliau yang sangat parah, manusia terbaik yang kemudian sakit di akhir hayatnya, supaya kemudian kita tidak suudzon kepada orang-orang yang Allah uji dengan sakit sebelum wafatnya. Nabi SAW pun sakit sebelum wafat. Adapun orang yang istiqomah, lalu Allah anugerahkan kematian yang datang secara tiba-tiba, maka itu hiburan dari Allah untuknya, sehingga dia tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan. Mana yang terbaik untuk kita, Allah Ta'ala yang lebih tahu untuk kita. Kita meminta kepada Allah rahmat di akhir hayat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga bermanfaat kajian kita malam hari ini, dan semoga Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan dalam kehidupan dan usia kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.